Halo semuanya, gimana kabarnya kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian di rumah sehat selalu dan juga masih tetap semangat ya untuk belajar bersama saya Ibu Lutfi di sini. Nah, hari ini kita akan belajar apa? Hari ini kita akan belajar mengenai klasifikasi serangga. Jadi kan serangga itu diklasifikasikan berdasarkan apa saja. Nah, nanti kita akan pelajari ya. Nah, untuk materi kali ini masih banyak nyambungnya ya dengan materi yang sudah lalu, yang sudah kalian pelajari mengenai serangga. Begitu juga dengan materi yang ada di praktikum, itu sangat mendukung sekali kegiatan perkuliahan kita kali ini. Nah, sebelum berlanjut ke materi selanjutnya, di gambar slide ini coba kalian lihat deh, itu apa? Itu ada serangga yang menoleh ke kalian. Itu kira-kira serangga apa? Kalian tahu nggak itu apa? Itu adalah praying mantis, atau disebutnya adalah belalang sembah karena bentuk dari tungkainya itu menyerupai ketika lagi sembahyang ya. Oleh karena itu dia disebut dengan belalang sembah. Nah, dia itu siapa? Ini sekilas pendahuluan saja ya. Dia itu siapa? Dia itu adalah predator. Jadi predator dia memangsa serangga lainnya. Seperti itu ya. Tipe tungkainya saya rasa kalian sudah belajar ya di praktikum mungkin ya dengan asisten. Tipe tungkainya adalah dia apa? Raptorial. Raptorial adalah untuk menangkap mangsa. Oke. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari mengenai klasifikasi. Jadi kita bermula dengan what is scientific classification. Apa itu klasifikasi saintifik? Sistem klasifikasi itu adalah sistem yang digunakan untuk mengklasifikasikan organisme hidup ya. System that used to classify all living things. Dengan cara kita membreakdown mulai dari grup yang paling besar, yaitu disebut di sini ada domain dan ada kingdom, dengan ke grup yang paling kecil itu adalah spesies. Jadi mulai dari grup yang terbesar, kingdomnya misalnya kingdom plantae atau animalia, kemudian beranjak ke filum, kelas, ordo, ya order itu ordo, family, genus dan spesies. Jadi genus itu contohnya Zea dan spesies itu mais ya. Di sini kalau kita mengklasifikasikan corn, jagung ya, dia mais. Itu merupakan klasifikasinya. Begitu juga dengan tidak hanya tanaman, tentunya hewan dan serangga pun diklasifikasikan berdasarkan yaitu ya mengklasifikasikan kita membreakdown dari yang paling grup yang paling besar menjadi grup yang paling spesifik atau grup yang paling kecil yang disebut dengan spesies. Sekarang pertanyaan kita, where do insects fit? Di mana sistem klasifikasi dari serangga itu? Jadi kita mulai yang paling general ke menuju yang paling spesifik. Itu mulai dari kingdom, phylum, class, ordo, yaitu order itu ordo, family, genus dan juga spesies. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kingdom, kalau phylum dari serangga itu adalah arthropoda. Itu dikarakterisasikan atau diklasifikasikan berdasarkan segmen bodinya dan juga ada embelannya ya, dan ada gabungan. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan berlanjut ke slide selanjutnya ya. Oke. Jadi mengapa? Why is scientific classification used in
identification of insects. Mengapa kita menggunakan sistem klasifikasi untuk mengidentifikasi serangga? Tentunya adalah untuk mempermudah kita ya untuk mengidentifikasi. Karena apa? Sebelum jauh ke ranah pengendalian hama, tentunya kita harus tahu dulu siapa yang akan kita kendalikan. Siapa dia? Di mana tempat hidupnya, bagaimana biologinya, bagaimana kebiasaan atau habitnya, dan lain sebagainya ya. Jadi kita harus tahu siapa yang akan kita hadapi sebelum kita menaklukkannya, ya enggak? Seperti itu juga ya sebenarnya untuk prinsip pengendalian. Jadi serangga itu diklasifikasikan berdasarkan karakter fisiknya, salah satunya dari karakter fisiknya. Kemudian serangga dengan similar karakteristik, serangga dengan karakteristik yang serupa, misalnya jumlah wings-nya atau jumlah sayapnya, mouth part-nya atau alat mulutnya, dan sebagainya, itu bisa dijadikan dalam satu grup yang sama. Misalnya ada grup serangga menggigit pengunyah, ada grup serangga menghisap, berarti serangga yang menghisap itu belong to ordo Hemiptera. Sedangkan misalnya seperti itu ya. Kemudian jadi ada banyak yang bisa kita gunakan untuk memudahkan kita mengidentifikasi. Salah satunya adalah dari karakteristik yang dimiliki oleh hewan atau serangga tersebut ya. Jadi identification of insect order aids prevention and management plans. Jadi seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, yang namanya identifikasi itu penting untuk manajemen dari serangga tersebut ya. Nah, kalau kita tadi belajar mengenai how to classify corn ya, Ziamai, sekarang kita bagaimana kita sistematika klasifikasi dari Lady Beetle. Lady Beetle itu adalah ladybug. Ladybug itu ini ya, klasifikasi dari serangga ya. Filumnya adalah Arthropoda, kelasnya adalah Insecta, ordernya adalah Coleoptera, family-nya adalah Coccinellidae, genusnya adalah Hippodamia, dan spesiesnya adalah Convergens. Sehingga nama lengkap spesiesnya adalah Hippodamia convergens. Itu ya. Mana itu Hippodamia convergens seperti ini ya. Ini kalau kalian lihat di lapangan nanti ya, ada ladybug seperti ini. Ladybug itu ada dua ya, ada yang ladybug seperti ini, ada yang sebagai predator, di mana predator itu memangsa hewan lain. Ciri-cirinya apa yang kumbang predator? Yang kumbang predator itu biasanya yang ladybug predator itu dia tubuhnya mengkilat ya. Sedangkan kalau ladybug yang itu phytophag berarti dia adalah pemakan tumbuhan. Phyto itu tumbuhan, phag itu adalah pemakan. Dari phytophag adalah pemakan tumbuhan. Dari alias hama itu elytra atau sayap depan pada hewan serangga ini dia kusam ya, berbeda ya. Satunya mengkilat, satunya kusam. Dan di sini ada 4 ya. Jadi dia metamorfosisnya adalah holometabola. Jadi mulai dari telur ya, kemudian dari larva. Larva dari serangga ini adalah ya ini, bentuknya seperti ini. Berbeda sekali ya dengan pupa dan juga imagonya. Kalau kalian nanti di lapangan melihat seperti ini, larva seperti ini atau pupa seperti ini, ya imagonya nanti jadinya seperti ini ya. Sama seperti kupu-kupu ya, kalau yang metamorfosis holometabola. Jadi melewati proses telur, larva, pupa, dan imago. Nah, tadi kita belajar mengenai Arthropoda ya, filum Arthropoda yang ada di sini ya. Silakan diperhatikan filum Arthropoda, ternyata ada kelasnya, ada banyak ya, tidak hanya Insecta saja. Walaupun dalam mata kuliah ini dengan saya itu kalian akan belajar banyak hanya mengenai Insecta saja.
Namun apakah kelasnya itu hanya insekta saja? Ternyata tidak. Ada 5 kelas dari arthropoda. Yang pertama adalah hexapoda. Jadi hexapoda atau insekta ini sama ya. Hexa itu 6 ya. Hexa itu 6 atau alias 3 pasang ya. Jadi kan serangga tungkainya selalu 3 pasang ya. Serangga 3 pairs of legs. Jadi 3 pasang tungkai. Kemudian ada Chilopoda. Chilopoda itu centipede atau lipan, 1 pair of leg per body segment. Jadi satu seperti ini ya, Chilopoda centipede ini adalah lipan ya. Dia tergolong dari kelas Chilopoda. Lipan ini coba kalian lihat tadi satu pasang tungkai per satu segmen tubuhnya. Sedangkan Diplopoda ini adalah millipede ya. Millipede ini adalah kaki 1000. Silahkan dilihat setiap ruas tubuhnya itu adalah ada 2 pairs of legs. Nah, jadi ada 2 pasang tungkai per body segmentnya. Kemudian ada kelas yang keempat adalah krustasea. Ini udang-udangan ya. Kemudian ada kelas yang kelima adalah arachnida. Kelas arachnida ini adalah scorpion ya, scorpion atau laba-laba ya. Spider, laba-laba atau scorpion itu kalajengking. Dia adalah kelasnya adalah arachnida dan biasanya dia mempunyai 4 pasang tungkai ya. Seperti ini 4 ya, ada tungau juga. Jadi itu adalah kelas arthropoda. Oke, jadi itu ya ada 5 kelas dari arthropoda, mulai dari hexapoda atau insekta, chilopoda, diplopoda, krustasea, dan arachnida. Dan silakan diingat bahwa yang namanya arachnida, salah satunya adalah laba-laba, itu adalah bukan serangga ya. Oke, kita lanjut ke slide. Oke, insect order atau disebut dengan ordo serangga. Sebenarnya ya, ada sekitar di sini ada 31 different order of insects. Atau mungkin sekarang lebih ya, ada 31 ordo serangga di kelas hexapoda atau insekta ini. Ordonya apa saja? Nah, ordonya juga kalian pelajari di praktikum. Misalnya adalah yang saya merah-merahin ini adalah yang familiar dan yang ada di sekitar kita, mulai dari Odonata itu capung-capungan ya. Kemudian ada Epemeroptera, Zooptera, Dermaptera. Kemudian ada Orthoptera, ini golongan belalang. Kemudian Phasmatodea, belalang ranting. Mantodea itu adalah praying mantis, belalang sembah. Blatodea kecoa, Isoptera rayap, Tisanoptera trips, Hemiptera itu kepik-kepikan, Hymenoptera ada lebah misalnya ya. Neuroptera ada undur-undur, Coleoptera itu ada kumbang, Lepidoptera itu ada kupu-kupu, Siponoptera misalnya kutu kucing, Diptera itu nyamuk dan lalat dan sebagainya. Jadi ada banyak sekali serangga itu di sekitar kita ya. Dan ada dan setidaknya lah at least sekitar 17 ordo yang harus kalian ketahui ya, karena itu ada banyak di sekitar kita. Nah, itu ya ini yang saya jelaskan tadi. Oke, untuk lebih jelasnya nanti di praktikum ya. Sebelum kita beranjak untuk mempelajari ordo-ordo serangga, kita mempelajari dulu. Setelah kita kemarin mempelajari insect metamorphosis serangga ada beberapa ya, dan kemudian kita sudah mempelajari tipe antena dan sebagainya. Sekarang kita mempelajari types of insect leg. Ada tipe dari tungkai serangga ya. Jadi tungkai serangga biasanya dan harus terdapat 3 pasang tungkai ya, yang terdiri dari bagiannya adalah coxa, trochanter, femur, tibia, dan tarsus. Nah, ini
Salah satu contohnya ini adalah dia adalah tungkai dari lebah. Jadi koksa itu yang nempel di torak ya. Seperti yang kalian ketahui bahwa serangga itu terbagi menjadi 3 bagian, mulai dari yang ke depan adalah head, thorax, dan abdomen. Head, thorax, dan abdomen. Sedangkan tungkai itu letaknya ada di thorax, bukan di abdomen ya, di thorax. Dan yang paling dekat dengan thorax itu adalah koksa ya, koksa. Kemudian trochanter itu seperti engselnya, trochanter, kemudian ada femur, kemudian ada tibia, kemudian tarsus, dan yang biasanya kalau yang paling ujung namanya pretarsus. Kemudian 5 types of insect legs. Jadi ada sekitar 5 tipe tungkai, mulai dari yang saltatorial, saltatorial berarti dia untuk salto, untuk lompat ya, untuk jumping. Seperti pada belalang ya. Kenapa dia bisa lompat? Karena di hind leg, hind itu adalah belakang, sedangkan fore itu adalah depan. Jadi kalian harus familiar ya dengan istilah-istilah yang saya kemukakan. Silakan ditulis ya, dicatat kalau di slide tidak ada. Jadi kalau saya bilang fore leg itu adalah tungkai depan, sedangkan hind leg itu adalah tungkai belakang. Pada hind leg dari grasshopper itu dia termodifikasi untuk bisa melompat ya. Tipe tungkainya saltatorial, kemudian raptorial yang tadi saya bilang ya, ini tungkai depan. Jadi foreleg of Mantodea, praying mantis itu fungsinya adalah catching the prey, adalah kita menangkap mangsa ya, prey itu adalah mangsa, raptorial. Kemudian ada natatorial. Natatorial itu adalah untuk berenang. Mana ya natatorial, mungkin ketutupan dari saya. Silakan nanti lihat di slide ya. Seperti ini natatorial. Biasanya kalau tungkai natatorial itu seperti ada itunya. Ada untuk selaput-selaputnya, yaitu untuk berenang ya. Seperti bebek ya. Bebek kan tungkainya ada selaput-selaputnya. Begitu juga dengan serangga air ya. Biasanya dia yang punya tungkai natatorial itu adalah kumbang yang digunakan untuk menyelam ya biasanya, dan dia itu adalah predator ya, makanya disebut di sini adalah predaceous diving beetle, yaitu kumbang air predator ya. Fossorial itu adalah termodifikasi untuk menggali ya, seperti mole cricket. Mole cricket ini adalah itu loh, orong-orong ya, mole cricket namanya, orong-orong seperti ini ya. Jadi tungkainya memang termodifikasi kuat untuk menggali. Kemudian kursorial ini adalah untuk berjalan dan berlari. Nah, seperti contohnya pada cockroach, pada kecoa Blattodea ya. Makanya dia susah untuk dikejar ya, bahkan dia bisa terbang ya. Itu tipe-tipe serangga ya, tipe tungkai serangga. Oke, kita akan lanjut lagi ke selanjutnya. Ordo yang pertama kita akan pelajari adalah Orthoptera. Orthoptera ini adalah ordo belalang ya, belalang jangkrik, kemudian orong-orong, kemudian ada belalang batu. Nah ini termasuk dalam ordo Orthoptera. Include ya cricket, ada jangkrik, kemudian ada grasshopper, belalang ya. Mouth part-nya atau alat mulutnya adalah biting and chewing. Biting itu menggigit dan chewing itu mengunyah. Jadi sebelum dikunyah digigit dulu ya. Oleh karena itu alat mulutnya ada mandibulata ya namanya ya. Kemudian metamorfosisnya adalah paurometabola. Jadi dia metamorfosis bertahap ya. Kerusakan yang ditimbulkan oleh hama ini karena dia biting and chewing, karena dia menggigit dan mengunyah daun ya, salah satunya adalah daun. Kalau
Kalau orang-orang biasanya dia memakan itu ya, bawah tanaman ya, dekat dengan batang bawah. Jadi karena dia mengunyah, oleh karena itu nanti ada bekas gigitannya ya, chewing leaf atau bekas daunnya itu ada bekas gigitannya gitu ya. Fun fact-nya, jadi dari serangga ini itu bisa memproduksi suara ya, produce sound through stridulating. Dengan cara stridulasi. Apa itu stridulasi? Itu adalah pergeseran, gesekan antar bagian dari tubuh ya. Gesekan antar bagian dari tubuh. Nah, gesekan dari antar bagian tubuh itu akan menghasilkan suara ya. Seperti pada belalang. Pada belalang ini dia bisa bersuara dengan cara bagaimana dia menggesekkan tungkai belakang dengan sayapnya, atau tungkai depan dengan tungkai belakangnya ya, digesekkan. Itu stridulasi namanya, dan dia dan hind leg-nya atau tungkai belakangnya itu adalah untuk saltatorial, untuk melompat ya. Pada umumnya seperti ini kalau Cnidae, sedangkan kalau Grillotalpidae atau orong-orong ini tungkai depannya adalah fosorial, untuk menggali tanah. Kemudian pada Orthoptera ini ada sayap depan yang mengeras ya. Fore itu depan, wings itu saja, sayap depan itu mengeras, disebut dengan tegmina ya. Sayap depan yang mengeras pada Orthoptera itu disebut dengan tegmina atau tegmen ya. Sedangkan hind wings atau sayap belakangnya itu adalah membran, transparan ya, membran. Dan serangga itu mempunyai timpana. Timpana itu adalah membran eksternal yang dia fungsinya untuk auditory, untuk ya, indera pendengaran. Jadi dia tidak mendengarkan melalui telinga, no, tidak ya. Tapi dia mendengar melalui timpana. Jadi kalau ingin kalian lihat di mana letak timpana itu akan lebih jelas untuk melihat pada belalang, dan dia biasanya ada, kalau kalian punya belalang kan ya di rumah, silahkan dilihat di abdomen, ruas pertama itu ada buletan dan dia transparan, itu adalah timpana. Silahkan dilihat ya masing-masing di rumah. Nah, dan ini ada family yang lainnya yang banyak ya. Ada yang termasuk dari Orthoptera itu adalah family Tetygoniidae. Ini adalah belalang pedang. Ini ketutupan saya ya, nanti silakan dilihat di slide-nya. Jadi mengapa disebut dengan Tetygoniidae ini belalang pedang? Karena dia memiliki ovipositor. Ovipositor itu adalah bagian untuk meletakkan telur ya pada betina ya. Dia bentuknya panjang seperti pedang, like a sword ya. Kemudian the sounds produced by friction of the wings and hind femur. Seperti yang saya jelaskan tadi kan ada stridulating atau stridulasi. Dia bisa menghasilkan suara itu karena pergesekan dari sayap dengan femur tungkai belakang. Kemudian family Grillidae itu ada cricket seperti ini jangkrik, dia aktif pada malam hari. Kemudian sound is produced by friction of the front wing in male insect. Jadi gesekan dia bisa bersuara ya, dengan cara dia menggesekkan sayapnya, menggesekkan sayap depan ya. Dan itu khusus untuk male insect, untuk serangga jantan. Sedangkan Grillotalpidae ini adalah orang-orang tadi, digunakan fosorial, dig the ground, udah ya. Timpana is found on the tibia of the front leg. Jadi dia juga mempunyai auditory structure, dia mempunyai auditory organ, yaitu namanya timpana tadi ya, di tibia. Tibia itu adalah di tungkai ya, di tibia tungkai depan. Kemudian family Acrididae ini adalah the common grasshopper, yaitu belalang biasa.
dan dia mempunyai timpana. Tadi sudah saya bilang ya, timpana itu atau hearing aid, alat untuk organ untuk mendengarkan, yaitu di segmen pertama dari abdomen. Silahkan dilihat ya. Dan dia membran tuh ya kayak transparan aja, dia bulat bentuknya ya. Sound is produced by friction front wing, ya, gesekan sayap depan ketika dia terbang atau gesekan dari sayap depan dengan femur tungkai belakang ya, seperti itu. Kemudian we move to other ordo. Kalau yang tadi Orthoptera, sekarang adalah Hemiptera. Hemiptera ini adalah kepik-kepikan, di mana semua kepik alat mulutnya adalah menusuk dan menghisap atau namanya piercing and sucking. Kalau Orthoptera tadi menggigit dan mengunyah, kalau ini adalah menusuk dan menghisap. Metamorfosisnya adalah paurometabola, jadi metamorfosis gradual ya. Biasanya dia mempunyai 2 pairs of wings, dia mempunyai 2 pasang sayap. Dan sayap depan, forewing, sayap depan itu biasanya hemelytron ya, seperti ini. Sayap depannya mengeras, kalau yang tadi disebut tegmen atau tegmina. Kalau sayap depan pada Hemiptera yang mengeras disebut dengan hemelytron ya. The forewing of Hemipteran that is harder. Kemudian jadi alat mulutnya ini dia memanjang ke belakang ya, seperti ini. Kalau sedang tidak digunakan ya seperti jarum ya, karena menusuk dan menghisap. Seperti jarum, kalau kalian bisa lihat di ini walang sangit ini, dia alat mulutnya mengarah ke belakang ya, dia dilipat seperti ini. Bisa dilihat ya. Dan Hemiptera ini ada banyak, tidak hanya kepik-kepikan seperti ini ya, Coreidae. Tapi juga ini ada kepik predator, Reduviidae, Pentatomidae, ini juga termasuk kutu putih ya, Pseudococcidae. Kutu putih ini banyak di tanaman pepaya ya. Nah itu ya. Oke, kemudian kita ke Coleoptera. Coleoptera ini apa? Coleoptera ini adalah kumbang. Semua kumbang Coleoptera itu metamorfosisnya adalah holometabola. Metamorfosis yang sempurna mulai dari telur, larva, pupa, dan imago ya. Dia alat mulutnya adalah menggigit dan mengunyah. Kemudian ordonya adalah Coleoptera. Kalau tadi kita sudah belajar sayap depan yang mengeras pada Orthoptera disebut dengan tegmen atau tegmina. Sayap depan yang mengeras pada Hemiptera itu adalah hemelytron. Sedangkan di Coleoptera juga ada ya, sayap depan yang mengeras pada Ordocoleoptera disebut dengan elytra. Jadi beda-beda ya. Elytra, sayap depan yang mengeras pada Coleoptera disebut dengan elytra, sedangkan sayap yang kedua itu adalah membran biasanya ya. Ini adalah ada beberapa ya, Carabidae ini adalah kumbang tanah, Brentidae ini adalah kumbang moncong. Ini Carabidae juga kumbang tanah, banyak sekali kumbang-kumbangan. Ini ladybug family Coccinellidae, jadi diingat-ingat ya. Family itu akhiran adalah pasti idae ya. Silakan dilihat ini Coccinellidae, Scarabaeidae, Carabidae, Brentidae, dan lain sebagainya. Sekarang ini dung beetles ini adalah kumbang kotoran. Ini adalah ada kumbang yang dia bawa bola-bola kotoran ya. Dia dekomposer yang baik. Coleoptera Scarabaeidae ini adalah predator. Scarabaeidae ini adalah Coleoptera Cerambicidae. Cerambicidae ini adalah kumbang penggerek, biasanya di tanaman tahunan. Dia salah satu cirinya adalah antenanya itu sangat panjang sekali. Dan yang ini adalah uretnya, namanya dia adalah larva dari Coleoptera. Seperti itu ya, bentuknya huruf C atau Scarabeiform tipe larvanya.
Semoga jelas ya dan memudahkan nanti kalian belajar bersama asisten. Kemudian Lepidoptera. Lepidoptera ini apa? Lepidoptera ini adalah golongan dari kupu-kupu ya. Butterfly and moth. Itu different ya antara butterfly dan moth. Butterfly itu adalah kupu-kupu, sedangkan moth itu adalah ngengat. Bedanya apa sih Bu, kupu-kupu dan ngengat? Coba kita lihat ya. Yang atas ini adalah moth, ini adalah ngengat. Sedangkan yang bawah itu adalah kupu-kupu. Bedanya apa? Ini bukannya kupu-kupu semua Bu, beda ya. Bedanya adalah yang namanya butterfly itu biasanya aktif pada pagi atau siang hari ya. Jadi dia aktif pada pagi atau siang hari, sedangkan kalau moth atau ngengat itu aktif pada sore ataupun malam hari. Kemudian corak dari sayapnya itu biasanya kalau moth atau ngengat itu warnanya kusam, entah itu warna coklat, warna hitam, kemudian ada warna abu-abu tua dan sebagainya. Sedangkan kalau yang namanya kupu-kupu itu biasanya warnanya cerah dan warnanya mempesona ya. Itu bedanya. Jadi yang namanya kupu-kupu malam itu ada ya. Kupu-kupu malam itu adalah moth, ada ngengat. Alat mulutnya adalah biting and chewing, itu untuk larvanya. Larvanya adalah menggigit dan mengunyah. Yang namanya ulat kan ya tahu ya, ini kan metamorfosisnya adalah holometabola, telur, larva, pupa, imago. Telur menetas, kemudian menjadi larva. Larvanya menggigit, mengunyah, makan terus sampai kemudian dia puasa pada fase pupa dan kemudian menjadi transformasi menjadi imago. Untuk alat mulut ini, alat mulut pada Lepidoptera ini namanya proboscis. Proboscis ya, namanya proboscis ini dia bentuknya spiral melingkar dan ini untuk menghisap ya, atau ini ya siphoning ya. Oke. Untuk menghisap. Kemudian ya. The most apparent is the presence of scale that cover the body, wings, and proboscis. Jadi yang namanya kupu-kupu itu mengapa sih kok warnanya bisa beda-beda? Ternyata itu ada sisiknya. Sisik. Jadi kalau dilihat di bawah mikroskop itu ada kayak sisiknya, kayak warna-warni sekali sisiknya. Jadi yang membuat corak itu adalah sisiknya, scale that cover all over the body ya, yang dia diselimuti oleh sisik. Sayap ditutupi sisik seperti bubuk ya. Jadi kadang kalau kita pegang sayap dari lalat itu ada sisik yang tertinggal di tangan kita ya. Kemudian proboscis sudah ya, alat mulut yang bentuknya spiral pada Lepidoptera dan fungsinya adalah untuk menghisap nektar, makanan dari imago dari. Kemudian ini penjelasan tadi. The scales are modified. Jadi yang namanya sisik tadi itu memberikan warna dan corak yang berbeda ya pada butterfly dan juga moth. Butterfly udah yang dijelaskan tadi aktif pada diurnal. Diurnal itu adalah aktif pada siang hari ya, while moth is active in the night. Sedangkan moth itu aktif pada malam hari. Atau crepuscular. Crepuscular itu adalah animal is one that is active primarily during the twilight period. Jadi menjelang malam atau sore hari ya, crepuscular. Jadi beda ya. Diurnal aktif pada siang hari, nokturnal malam, sedangkan crepuscular itu pada sore hari.
Butterfly dan moth berbeda coraknya. Yang satunya adalah bright color wings, warna cerah, sedangkan yang satunya moth itu warnanya dull and dark color wings. Sudah saya jelaskan ya. Sekarang kita beralih ke Diptera. Apa itu Diptera? Diptera itu adalah D itu 2, ptera itu sayap. Jadi dia mempunyai 2 pasang sayap. Itu Ordo-Diptera ini termasuk juga pada lalat dan nyamuk ya. Most partnya, alat mulutnya adalah menusuk dan menghisap. Jadi jangan lagi nanti bilang aku digigit semut, aku digigit nyamuk. Oke, nyamuk tidak menggigit, tapi dia menusuk dan menghisap ya, seperti itu. Metamorfosisnya adalah complete metamorphosis holometabola starting from egg and then larva ya, pupa dan juga imago. Sudah ya. D itu 2, ptera itu sayap. Insect of this order use only a single pair of wings to fly. Jadi dia hanya menggunakan satu pasang sayapnya untuk terbang. Sedangkan yang kedua, dia kan sebenarnya punya 2 pasang sayap ya. Yang kedua itu dia namanya halter. Halter itu modifikasi sayap belakang ya, hind wings itu sayap belakang. Dan itu digunakan untuk penyeimbang seperti itu ya. Sudah saya jelaskan. Jadi halter itu juga sebagai sensor ya, untuk dia melakukan pergerakan manuver, rotational movement. Udahlah. Nyamuk lalat kan susah ya ditangkap ya. Salah satunya karena dia mempunyai halter ini. Halter ini adalah yaitu untuk fungsinya adalah untuk keseimbangan dia waktu terbang, sehingga dia bisa manuver, balik, terjun ke atas lagi, manuver lagi dan sebagainya. Dan yang namanya lalat dan nyamuk ini dia banyak sebagai vector of disease. Dia perantara penyakit. Oke, kalau di rumah punya makanan, tolong banget ditutup ya, ditutup. Karena apa? Karena pernah nggak ya kalian dengar atau sempat lihat ada makanan kemudian misalnya ada daging atau daging ayam, kemudian besok lupa nggak ditutup. Oke lah, nggak kelihatan gitu ya. Kayaknya nggak apa-apa deh nih ayam, aku makan aja deh. Ternyata itu sudah terinvestasi oleh telur Diptera ini, telur lalat. Bayangkan di situ ada sekali bertelur itu bisa ratusan. Setelah fase telur itu adalah fase larva. Jadi dia menetas dan kemudian dia akan kelihatan nyata di ayam kalian yang nggak ditutup itu ya, banyak belatungnya. Itu karena apa? Karena yaitu si Diptera ini, si lalat ini ya. Lalat itu ada banyaknya, tidak hanya lalat rumah saja, banyak sekali family-nya. Jadi tolong hati-hati ya. Ini lalat rumah ini mesti dilihat deh. Alat mulutnya seperti ini. Ya, alat mulutnya seperti vacuum cleaner, ya kan ya. Dia untuk menghisap. Kalau ini nyamuk, juga nyamuk. Ini nyamuk. Kalau ini sejenis lalat, ini juga lalat. Jadi lalat itu ada banyak. Kemudian kita beralih ke Hymenoptera. Hymenoptera ini apa? Hymenoptera ini golongan lebah dan semut. Lebah, tabuhan, dan semut. Alat mulutnya apa? Alat mulutnya adalah biting and chewing. Alat mulutnya adalah menggigit dan mengunyah. Metamorfosisnya apa? Metamorfosisnya adalah holometabola. Jadi mulai dari telur, larva, pupa, imago. Jadi pernah ya kalian nggak usah jauh-jauh deh, apa ya contohnya ya. Mungkin ada di antara kalian pernah mendengar nama makanan namanya botok tawon. Botok tawon yaitu isinya adalah larva.
larva itu ya, ada larva dan juga karena betok tawon biasanya juga ada sarangnya juga dimasak gitu ya. Jadi tahu kan ya, misalnya tawon itu kan ada rumah tawon ya. Di situ tuh ada telurnya, kemudian ada larvanya, ada pupa dan imago. Kalau yang seperti ini yang saya perlihatkan kalian ini adalah fase imago semuanya. Ini Vespa affinis ini sangat berbahaya sekali dan ini bisa kematian jika disengat oleh Vespa affinis. Apalagi namanya Vespa affinis. Ingat-ingat ya, yang bentuknya seperti ini, abdomennya ada kuning-kuningnya, itu bahaya. Bahaya, jangan dipegang ya. Biarin aja ya. Apalagi dalam tawon seperti ini biasanya dia mempunyai rumah tawon yang dalam skala besar dan dia sifatnya agresif. Ketika dia merasa terganggu oleh kalian, itu mungkin kalian bisa dikejar oleh Vespa affinis ini. Kemudian kalian sengat berkali-kali. Bayangkan ya. Dan ada banyak laporan, silahkan diketik di Google kalian ya. Kematian disebabkan oleh tawon Vespa affinis. Silahkan dilihat di Google. Ada banyak kasusnya, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi yang namanya Vespa affinis ini bahaya. Oke, yang nggak bahaya-bahaya amat ya semut. Yang semut itu adalah Formicidia. Semut, pokoknya yang tawon-tawonan ini bahaya ya. Kemudian di Hymenoptera ini juga ada banyak natural enemies-nya, banyak musuh alaminya, seperti parasitoid. Hymenoptera itu adalah ordo yang besar, dia ininya banyak ya, dan many of the species are parasitic. Jadi dia kebanyakan sebagai natural enemies, jadi musuh alami, sebagai biological agents, sebagai biological control dari hama lainnya. Kemudian females, jadi betina itu biasanya mempunyai ovipositor. Ovipositor itu adalah dia mempunyai alat untuk menyengat ya. Ovipositor itu sebenarnya untuk oviposisi, dia memasukkan telurnya ke dalam inang. Dan dari ovipositor itu banyak yang termodifikasi menjadi penyengat atau stingat. Jadi ini ya biasanya di tawon. Dan biasanya dia hidupnya berkoloni, dia social insects. Dia dalam jumlah yang besar, contoh semut ya. Semut kan biasanya ditemukan dia dalam koloninya tidak hanya satu-satu, namun dia banyak koloninya. Dia punya sarang. Begitu juga dengan tawon ya, dia punya sarang juga dan dia berkoloni dalam jumlah yang besar. Social insects are the ants ya. Contoh social insect itu ada ants, lebah, tabuhan ya. Dan biasanya social insect itu dia mempunyai peran-peran masing-masing ya. Jadi dia biasanya juga mempunyai satu atau beberapa females, jadi satu atau beberapa betina yang dia fungsinya tugasnya adalah untuk egg laying, untuk meletakkan telurnya. While the other member of the colony, sedangkan member lain dari koloni itu sebagai pekerja yang fungsinya untuk gather food, untuk mengumpulkan makanan dan membangun sarang dan lain sebagainya. Itu ordo Hymenoptera, sedangkan kita ke Odonata. Odonata ini adalah ordo dari ordo dari capung ya. Kalian sudah lihat capung itu banyaknya di perairan. Karena apa? Karena telurnya pradewasanya itu hidup di air ya. Pradewasanya belum dewasa. Telur. Nah ini pradewasa dari Odonata itu namanya mayat ya. Ini adalah pradewasanya, sedangkan kalau sudah dewasa bentuknya seperti ini ya.
ada banyak familinya, ini ada Poenagrionidae, Libellulidae, yang seperti Tara dan lain sebagainya. Jadi beda, ada yang namanya dragonfly, ada yang namanya capung biasa itu namanya dragonfly, sedangkan damselflies itu adalah capung jarum. Bedanya apa? Kalau capung jarum itu kalau waktu istirahat dia sayapnya itu diletakkan di atas abdomen seperti ini kalau lagi istirahat. Sedangkan kalau capung biasa itu dia diletakkan merentak seperti ini. Beda antara capung jarum dengan capung biasa. Kalau capung biasa dragonfly, kalau capung jarum itu adalah damselflies. Nah, jadi semua spesies Odonata itu dia predator, dia memangsa, entah itu pradewasanya, naiadnya, dan imagonya dia predator. Naiad hidup di air, kalian sudah tahu metamorfosisnya adalah hemimetabola, yaitu dragonfly itu subordo Anisoptera, dengan damselfly itu subordonya adalah Zygoptera. Sudah saya jelaskan ya tadi ya letak sayapnya. Yang satunya adalah stretch while resting, jadi di stretch direntangkan, sedangkan ada satunya adalah the wings are placed over the abdomen while resting, jadi sayapnya diletakkan di atas abdomen. Neuroptera ini adalah ordo undur-undur. Undur-undur itu coba kalian, ini ada undur-undur yang kalian lihat, yang pernah kalian tahu kan ya. Nah, imagonya dia bentuknya seperti ini ya, dia seperti capung. Namanya bedanya apa? Kalau capung antenanya tuh pendek, hampir tidak terlihat. Coba kalian lihat ya, ini capung ataupun capung jarum ini antenanya hampir tidak terlihat. Sedangkan Neuroptera myrmeleontidae ini ininya panjang, antenanya panjang ya. Ini ada Chrysopidae, Green Lachewing ya. Ini Neuroptera, semua ordo, semua spesies dalam Neuroptera ini adalah predator ya. Kalau metabola juga, mouth partnya adalah biting and chewing. Oke, lanjut ke Tisanura. Tisanura itu silverfish. Silverfish ini apa ya namanya, kutu buku ya, salah satunya adalah kutu buku, alat penelitian dan menggigit dan mengunyah. Metamorfosisnya adalah ametabola, dia tidak mengalami metamorfosis, jadi dia primitif seperti ini. Tisanura ini banyak kalian temukan pada lemari-lemari usang, buku-buku usang di perpustakaan, itu biasanya ada biasanya warnanya silver dan dia larinya sangat cepat sekali ya. Bisa mungkin di rumah kalian ada juga ya. Kemudian ada Mantodea. Mantodea itu yang ordo dari belalang sembah ya. Belalang sembah ada banyak, ada Hymenopodidae, ada Mantidae ya, seperti ini ya. Metamorfosisnya adalah paurometabola atau metamorfosis bertahap, dan dia adalah predator ya, dia menangkap mangsa. Tungkai depannya dia adalah raptorial. Sayap depan mengeras juga disebut dengan teknina. Itu Mantodea ya. Oke, lanjut ke Isoptera. Nah, sekarang kita belajar mengenai Isoptera. Isoptera ini adalah salah satu ordo rayap ya. Termite itu adalah rayap, alat mulutnya adalah menggigit dan mengunyah. Coba kalian lihat ada gunung di sini. Ini apa? Ini adalah salah satu dari termite nest. Apa itu? Nest itu adalah sarang rayap. Wow, menjulang tinggi ya, ya betul. Seperti itu adalah sarang rayap. Apakah di kita ada juga ya, biasanya ada di hutan atau di wilayah-wilayah yang minim gangguan manusia ya. Metamorfosisnya adalah paurometabola. Iso itu sama, Ptera adalah sayap, jadi sayap depan dan belakang sama ya, seperti pada laron ya. Rayap ini kan sebenarnya laron ya, seperti yang sering kalian lihat adalah laron ini. Laron itu adalah fase reproduktif dari rayap. Jadi iso adalah sama, Ptera adalah sayap, jadi equal size, jadi ukuran sayap dari fore dan hind wings itu sama.
Jadi dia hidup berkoloni mulai dari kasta reproduktifnya seperti ini. Ini dia coba kalau kalian perhatikan, ini adalah queen-nya ya, termite queen. Jadi ini ada ratunya ya. Ini kepala, ini toraks, dan ini semuanya adalah abdomen, dan abdomen ini banyak sekali isi dari telurnya. Telurnya itu banyak. Dan oke, ini ada kasta-kastanya. Ini ada telur, kemudian ini adalah raja, ini adalah pekerja. Nah, kita bahas satu-satu ya. Ada prajurit, ini soldier, worker itu pekerja. Fungsinya ini apa? Fungsinya dari queen ini adalah untuk laying, untuk bertelur saja. Sedangkan soldier itu adalah, atau tentara itu fungsinya adalah protects the enemy. Protects from enemy ya. Jadi atau protects from the invaders. Jadi melindungi koloni dari musuh-musuh yang lain ataupun dari penyusup ya. Ini adalah ini adalah kasta prajurit ya, prajurit atau soldier. Itu fungsi. Jadi kasta prajurit itu ada dua, ada mandibulata dan ini ada nasuti. Kalau nasuti itu kepalanya bentuknya seperti ini ya, headnya. Sedangkan yang paling banyak tugasnya itu adalah kasta pekerja. Pekerja ini yang paling kecil. Nah ini ya, kalau di sini ini adalah paling kecil dan dia warnanya lebih pucat dan seperti ini. Kalau diperbesar seperti ini adalah kasta pekerja. Udah mah tubuhnya kayak kecil, pucat, tugasnya banyak lagi. Namanya juga pekerja ya. Tugasnya banyak, mulai dari gather food, mengumpulkan makanan, memberi makan ratu atau feeding the queen, repairing the nest, memperbaiki sarang, build the nest, bangun sarang dan lain sebagainya. Jadi banyak tugasnya ya. Lay one egg every 15 seconds. Jadi tugasnya ada meletakkan telur aja ya ini ya. Dan ini adalah kasta reproduktifnya, laronnya yang sering kalian lihat itu. Ini biasanya dalam satu sarang ini terdapat satu termite queen. Dan itu adanya harus digali. Oke, kemudian bentar lagi ya saya lihat. Ini Siponaptera. Siponaptera ini adalah kutu kucing, cat and dog flea. Itu adalah kutu kucing. Beda ya dengan kalau kutu kucing itu biasanya disebutnya flea ya. Ini adalah kutu kucing, cat flea. Coba lihat deh, ini kalau diperbesar di bawah mikroskop jadi seperti itu ya. Flea can live, dapat hidup 100 hari tanpa makan. Female dapat mengkonsumsi lebih dari 15 kali dari berat tubuhnya. Ini kutu kucing. Kalau Ptiraptera ini adalah kutu manusia, disebut dengan lice ya. Alat mulutnya ada dua, itu adalah menggigit mengunyah dan menusuk menghisap. Holometabola, dia makan pada rambut dan bulu dari hewan ya, rambut manusia ataupun bulu dari hewan. Jadi dia makannya darah. Kalau dilihat di bawah mikroskop seperti ini ya, tungkainya itu mencengkram sangat kuat sekali di rambut. Kenapa? Coba lihat ya, bentuknya kayak gini, gimana gak kuat di rambut ya. Itu adalah Orthopteraptera. Kemudian lanjutnya adalah Ordo Blattodea. Blattodea ini adalah ordo kecoa ya, menggigit dan mengunyah. Dia tungkainya adalah kursorial. Ini adalah kecoa biasa. Ini adalah kecoa Blattelidae, ini kecoa kecil, dan ini adalah Blaberidae, ini kecoa Jerman ya, German cockroach. Kemudian Epemeroptera ini mayflies.
dia dia sebagai fresh water indicator, dia indikator air bersih. Jadi ketika ditemukan Epimeroptera ini, dia sebagai indikator air bersih. Ini gambarnya ketutupan saya. Lanjut, ini ada Ordodermaptera. Dermaptera seperti ini. Ini adalah cocopet. Jadi banyak ditemukan pada kelapa sawit ya. Dan ini adalah predator. Alat mulutnya dalam menggigit mengunyah. Metamorfosisnya bertahap ya. Silakan dilihat, ini bertahap mulai dari kecil, agak besar, besar dan sebagainya ya. Dan dia mempunyai cocopetnya, coba dilihat di paling belakang itu, dia mempunyai kayak capit ya. Fungsinya adalah untuk kopulasi, untuk melipat sayap, dan untuk bertarung. Copulation, fighting, and folding wings ya. Kemudian Thysanoptera ini biasanya banyak di pohon beringin, di daun-daun pohon beringin yang biasanya pohon beringinnya itu ngelipet-ngelipet gitu ya. Coba kalian lihat di dalamnya ada Thysanoptera namanya thrips. Meraut dan menghisap seperti ini kalau dilihat di bawah mikroskop, dan dia banyak sebagai hama pada bunga-bungaan, kemudian onion, bawang merah, citrus. Sekarang kita beralih ke edible insects. Atau apa itu edible insects? Yaitu insects as food. Jadi makanan serangga sebagai makanan ya. Jadi serangga itu dikonsumsi oleh manusia, specified species that used for human consumption. Mungkin sebagai seluruh bagian tubuhnya, atau dia diproses menjadi sesuatu ya, menjadi burger, patties, pasta, snacks dan lain sebagainya. Jadi di luar negeri, jangankan di luar negeri, kita juga banyak yang memakan laron, memakan uret. Kenapa sih mereka memakan serangga? Itu karena memang banyak proteinnya ya. Kemudian di sini ada istilah entomofagi. Entomofagi adalah kebudayaan dan proses biologis dari memakan serangga ya, by human as well as animal. Jadi budaya memakan serangga namanya entomofagi. Kalian pernah gak makan belalang? Enak loh. Atau memakan kayak gini, enak gak kalian lihatnya? Ada burger terus ada giniannya. Dan itu sekarang ini lagi digencarkan yang namanya kita mencari sumber protein lainnya. Itu salah satunya adalah dari insects, edible insects. Jadi adalah serangga yang bisa dimakan. Tentunya kita harus memperbanyak itu ya. Tidak serta-merta kita harus mencari di sawah dan sebagainya. Tidak, kita harus memproduksi itu dalam skala besar jika ingin digunakan sebagai sumber alternatif alternatif dari protein. Oke, aduh, udah jam 1 dini hari. Nah, kalian pagi ya atau sore ya. Oke, sekarang tugasnya adalah seperti biasa dengan ya, dengan juga video, link di Google Classroom, dan untuk pertemuan terakhir nanti akan ada group work. Jadi tolong dibagi menjadi 6 group work, terserah gimana caranya, atau kalau sudah ada pembagiannya kelasnya ya silahkan, atau menggunakan kelas praktikum juga tidak masalah. Jadi harus ada 6 kelompok. Jadi kalian harus presentasi 5 menit per grup, harus menggunakan template yang saya berikan nanti. Silahkan nanti di download template-nya, ada di Google Classroom juga. Maksimal 5 slide, tidak boleh lebih dari 5 slide. Yang 2 slide itu adalah yang 1 slide itu cover, yang slide kedua adalah nama-nama kelompok kalian, dan sebenarnya ada 3 slide yang harus kalian optimalkan. Jadi tidak perlu semuanya berbicara dalam kelompok itu, silakan perwakilan setidaknya 2 ya.
2 mahasiswa yang presentasi ya. Atau satu juga, kalau mungkin satu juga rasanya 2 deh yang bisa mewakili, dan PowerPoint-nya harus dalam bahasa Inggris. Silahkan nanti untuk presentasi menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, terserah, yang pasti PowerPoint-nya dalam bentuk bahasa Inggris. Oke, ini ada grup 1, grup 2 sampai grup 6. Jadi grup 1 tuh rodentia dan klasifikasi dari tikus, lebih ke tikus ya. Kemudian biologi dari tikus untuk grup 2. Grup 3 adalah kalian menjelaskan mengenai trap berry system. Grup 4 adalah linear trap berry system. Grup 5 adalah gropiokan, dan grup 6 adalah biological control dari tikus, itu menggunakan snake, itu alba, dan lain sebagainya. Oke, itu ya, silahkan nanti dibuat sebaik mungkin. Saya akan tunggu kehadiran kalian. Kita akan ketemu secara langsung di Google Meet atau Zoom nanti ya, di pertemuan terakhir. Oke, sampai jumpa untuk perkuliahan kali ini. Jangan lupa setelah ini silakan menuliskan mini review dan ada e-presence ya yang harus kalian kerjakan, dan juga mini quiz. Sampai jumpa, sehat selalu dan sekian. Wassalamualaikum.